Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sungguh asiknya jalan-jalan ke Surabaya. Keliling kota, naik becak roda 3. Jumpa lagi dengan Ika Pusparona pada demonstrasi kontekstual modul 1.3. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan visi saya sebagai seorang guru penggerak terhadap murid-murid di sekolah saya. Bapak dan Ibu, pesatnya kemajuan teknologi informasi memungkinkan kita terhubung dengan banyak orang. Melalui dunia maya, kita bisa berkomunikasi lintas negara. Namun demikian, ternyata hal tersebut justru berakibat buruk terhadap kepekaan sosial di sekeliling kita. Anak-anak lebih asik dengan gawai mereka hingga mengabaikan teman dan lingkungan di sekitar mereka. Hal itulah yang menggugah saya sehingga memunculkan impian untuk mengembalikan semangat gotong royong di sekolah. Dengan menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan berkolaborasi murid sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan dimensi gotong royong pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa muara dari kurikulum Merdeka adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila pada murid. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Berikut adalah alur manajemen perubahan yang saya lakukan. Prakarsa perubahan saya adalah menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan dimensi gotong royong pada profil pelajar Pancasila. Saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif karena menurut saya pendekatan ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Selanjutnya saya tuangkan dalam langkah Bagja, yaitu langkah-langkah penerapan perubahan dalam inquiry apresiatif yang menguatkan hubungan komunitas di sekolah. Bapak dan Ibu, terdapat 5 tahapan dalam Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan utama, saya membuat pertanyaan, apa yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah. Kemudian, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat kuesioner yang diisi oleh murid tentang bagaimana perasaan dan aktivitas sosial yang mereka alami di sekolah. Kedua, sharing dan diskusi dengan teman sejawat tentang perilaku siswa di kelas berkaitan dengan tindakan mereka yang kurang peduli, berbagi, dan kolaborasi di kelas. Ketiga, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait dengan kegiatan penumbuhan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah. Yang terakhir, membaca berbagai literatur mengenai keterikatan anak terhadap gawai dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial mereka. Dari tindakan yang saya lakukan tersebut, saya dapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, anak-anak lebih memilih HP daripada bergaul dengan teman sekelasnya. Mereka bisa melihat HP lebih dari 6 jam per hari, yaitu dengan aplikasi yang berbagai macam. Di antaranya
TikTok, YouTube, dan game. Berikutnya, mereka dalam pembelajaran memilih berdiskusi, bukan karena ingin ikut berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mereka, tetapi dalam berdiskusi mereka bisa ikut ternilai meskipun tidak ikut berpartisipasi. Selanjutnya, mereka berinteraksi dengan teman sekelas jika ada keperluan saja. Mereka jarang berkunjung atau bahkan tidak pernah bersilaturahmi ke rumah teman mereka satu kelas. Berikutnya tahap ambil pelajaran. Pada tahap ini, pertanyaan saya adalah aktivitas dan situasi apa saja yang sudah dilakukan di sekolah selama ini yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah. Tindakan yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan dan wawancara terhadap komunitas di sekolah, yaitu murid, guru, wakil kepala sekolah, dan juga kepala sekolah. Dari hasil pengamatan dan wawancara, diperoleh penjelasan bahwa di sekolah sebenarnya sudah mendapat kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut belum maksimal dalam pelaksanaannya. Di antaranya, kegiatan-kegiatan tersebut adalah: yang pertama, terdapat kelompok 7K di dalam kelas. Yang kedua, ada kegiatan perlombaan kelas yang biasanya dilakukan oleh OSIS. Ketiga, kegiatan melawat ke rumah duka apabila ada teman satu kelas yang mengalami berita duka. Selanjutnya, di dalam pembelajaran sering dilakukan kerja kelompok dalam menyelesaikan tugas-tugas oleh guru mata pelajaran. Kelima, terdapat kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menumbuhkan rasa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid. Namun, tidak banyak siswa yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang terakhir, ada kegiatan Jumat Sedekah untuk menumbuhkan jiwa berbagi mereka. Namun, di sini mereka hanya mengumpulkan uang saja, tidak melakukan silaturahmi atau lawatan ke rumah teman-teman mereka. Dan lawatan biasanya diwakilkan oleh beberapa orang saja. Bapak dan Ibu, pada tahap gali mimpi, pertanyaan saya adalah bagaimana perasaan saya setelah berhasil menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah. Saya membayangkan dan menggali mimpi tersebut. Dengan tindakan yang pertama, saya sharing dengan rekan guru untuk bersama-sama membayangkan dampak keberhasilan dari prakarsa perubahan ini, sehingga mereka juga memiliki inspirasi dan juga termotivasi, sehingga bersedia untuk berkolaborasi dalam mewujudkan prakarsa perubahan ini. Yang kedua, saya membuat daftar aktivitas-aktivitas baru yang akan dilaksanakan di kelas maupun di sekolah yang dapat mewujudkan prakarsa perubahan ini. Selanjutnya, saya membuat refleksi diri terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan oleh murid baik di kelas maupun di sekolah dan yang akan saya rencanakan. Yang terakhir, saya membuat daftar refleksi yang akan diisi oleh murid tentang pelaksanaan kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini dan juga kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan saya adalah apa langkah yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi pada murid di sekolah. Yang pertama, langkah saya adalah membuat pertanyaan untuk berdialog
dengan murid tentang berbagai aktivitas yang menurut mereka dapat menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi. Kedua, saya melakukan dialog dengan guru mengenai kegiatan di kelas yang dapat menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid. Ketiga, saya berdialog dengan kepala sekolah mengenai adanya kemungkinan program kegiatan tambahan di sekolah yang dapat menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid. Keempat, saya membuat catatan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dan yang telah dicapai. Bapak dan Ibu, kita telah sampai pada tahapan terakhir dalam Bagja, yaitu atur eksekusi. Pada tahap ini, pertanyaan saya adalah, siapa yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana kegiatan menumbuhkan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah? Sedangkan tindakan yang saya lakukan, yang pertama, saya membentuk tim percepatan penumbuhan jiwa peduli, berbagi, dan kolaborasi murid di sekolah yang terdiri atas guru dan murid. Kedua, tim merumuskan langkah perencanaan, pemantauan, dan capaian target serta refleksi. Ketiga, tim membuat jadwal pertemuan rutin untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan. Keempat, tim membuat catatan target capaian kegiatan per minggu pada papan informasi sekolah. Yang terakhir, tim merumuskan langkah perbaikan terhadap hasil capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih telah menyimak seluruh tahapan dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan saya sebagai guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.